Debat Capres 2024, Anies janji angkat 700.000 guru honorer. Berikut ulasannya. Capres Anies Baswedan menuturkan, untuk mendukung pendidik dibutuhkan tanggung jawab untuk mensejahterakan tenaga pendidik sehingga dapat konsentrasi mendidik anak bangsa. Calon Presiden, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan sejumlah janji untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, salah satunya berjanji angkat 700.000 guru honorer. Anies menuturkan, pendidik adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendukung pendidik tersebut dibutuhkan tanggung jawab untuk mensejahterakan tenaga pendidik sehingga dapat konsentrasi mendidik anak bangsa. Apakah tenaga pendidikan di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil dan setara? Ujar Anies, saat debat Capres-Cawapres 2024, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya ada pertanyaan, apakah tenaga pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara? Jadi, masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya, ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi, program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K. Kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang. Kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Ia menuturkan, ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik. Saat ini ribuan guru honorer banyak yang belum diangkat menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, beban administrasi. Itu bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga pendidik kita, kata Anies Baswedan. Anies menyampaikan sejumlah program untuk mengatasi masalah itu, antara lain mempercepat sertifikat guru hingga mengangkat 700.000 guru honorer. Jadi program yang harus kita kerjakan, percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru PPPK, pemberian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen, anak tenaga pendidikan. Jangan sampai mereka ini didik ratusan anak tetapi anaknya tidak selesaikan pendidikan sampai tuntas, kata dia. Selain itu, Anies berjanji memberikan penghargaan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Tak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasi itu luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, jangan dibebankan dengan administrasi terlalu besar, kata dia. Prinsipnya adalah nilai yang dipegang, dan turun teknisnya, yang saya sampaikan, bebaskan dari beban-beban yang tak perlu, ujar Anies. Debat calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres kelima digelar pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Debat Capres ini digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pada debat Capres ini, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan memaparkan visi sesuai dengan tema pada debat Capres pada akhir pekan ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema debat Capres 2024 antara lain kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.